Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Purwacandrakara akan mewawancari UMKM yang berjualan sayur. Nah, di sini saya boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Herman, Nah, mungkin saya manggilnya apa nih? Bapak, Abah, apa Akang? abang aja. Abah. Nah, Abah sudah berapa lama sih bekerja sebagai pedagang sayur ini? Ya kurang lebih 42 tahun. Mm, Mungkin mengapa sih Abah memilih berdagang sayur? Soalnya kan banyak juga usaha-usaha yang lain kayak yang petani juga bisa gitu. Iya, abangnya kali-kali emang tani, jualan emang udah beberapa kali di dalam waktu 42 tahun. Mm-mm, Tapi kan abang nggak berhasil, mm-mm. nggak berhasil. Nah mungkin Abah gak berhasilnya itu lewat mana sih? Kayak yang dari segi penghasilan apa segi jualannya beda gitu. Ya, yang penting ya modal besar, Mm-mm, penghasilan gak seimbang, kesibukan lebih banyak. Tapi kalau jualan sayur kan cuman sederhana, mm-mm. selancar gitu, modal tidak terlalu besar, hasil sesuai gitu dengan profesi dagang sayur. Nah Abah kira-kira sebelum dagang sayur ini ada dagang yang lain gak gitu? Memang di dalam rangka 42 tahun dagang sayur, Abah udah coba merubah nasib. Mm-mm, Jualan udah buka pupuk, buka kerupuk, mm-mm. sampai Abah kembali sampai jualan es di Bandung, kan udah pernah. Nah mungkin di mana sih Abah biasanya jualan itu gitu? Jualan sayur. Di mana Abah jualan sayur biasanya mangkalnya gitu di mana? Abah jualan sayur memang karena dari awal sekian puluh tahun Abah di Rendeng. Mm. Mungkin dari di Rende itu ada yang keliling apa gimana apa netep di situ aja? Ya sewaktu-waktu kalau Abah jadwal jualan sayur mungkin Abah ada di Rendeng. Mm-mm, Sebab Abah kembali dari pasar Caringin, Tabu 8 mm-mm. sampai pagi Tabu 8 Abah jualan keliling. Oh jualan kelilingnya itu apakah pakai motor, apakah pakai gerobak atau enggak di tanggul gitu? Ya Abah yang paling cocok kalau jualan keliling ya mungkin dipikul aja. Mau dipikul. Nah, kenapa sih nggak kayak yang lain gitu kan sekarang banyak juga yang pakai mobil bahkan ada gitu ya. Kenapa Abah memilih dipikul gitu? Abah yang paling cocok kalau jualan keliling yang paling dekat dengan konsumen kan, bisa oke langsung ke rumah masing-masing. Mm-mm, Ada yang lewat jalan kecil, mm-mm, ada yang lewat sawah. Kan Abah sampai kalau Abah pakai mobil, mm. pakai motor, bagaimana paling selamanya terus pakai jalan besar aja. Jadi kalau Abah dipikul lebih dekat ke konsumen gitu ya. Jadi menjalin hubungan yang lebih efektif gitu ya. Ya iya, Nah, mungkin pukul berapa sih biasanya Abah start jualan gitu? Abah start jualan saya Tebu 8 pagi. Hmm. Terus kira-kira sampai kapan tuh? Bisa juga sampai pagi kah? Sampai sore? Enggak, Hmm. enggak pakai sampai sore. Eh, Kalau namanya jualan kan tidak bisa ditentukan. Hmm. Kalau apa baik itu jualannya, Iya. kadang Tebu 11, setengah 11 pasti pulang. Tapi Abah nggak lewat dari pukul 12 Jadi Abah ya taruh aja sampai lohor gitu jam sampai 12. ya. Nah, mungkin eh, sayur apa aja sih apa aja gitu ya yang Abah dagangin gitu. Banyak juga, kemarin kan lebih banyak sayurnya apa barang pokok yang lain kayak daging gitu. Ya, kalau di kampung kesesuaian Abah jualan mungkin yang dibutuhkan oleh konsumen cuma sayuran asin. Mm-mm. Nah, kalau daging pasti Abah kali-kali. Kalau yang mesen mungkin Abah ambil Mm-mm. daging kerebedan. Kalau enggak, Abah mungkin ya tiap dagang sayuran
mungkin asin nggak terlewatkan gitu kalau di kampung. Oh, jadi kalau yang pesen itu ada nggak pernah nggak yang pesen itu buat acara-acara tertentu sama abah kayak acara nikahan gitu ya? Kan biasanya ada yang pesen gitu mau sayurnya nggak ada nggak sama abah gitu? Emang sekali waktu abang memang sering ada yang pesan sayur sampai daging. Ya mungkin kalau abah dibutuhkan, apakah sering abah ada yang membutuhkan yang hajatan gitu. Mm-mm. Nah, terus kira-kira sih berapa modal awal abah berdagang itu? Oh, yang dimaksud udah awal abah mulai jualan gitu maksudnya. Hmm, Seumpama nggak salah abah mulai jualan modal 3.000 lah, 3.000. 3.000 rupiah. Tahun berapa tuh kira-kira? Kurang lebih abah tahun 78 lah. 78 dengan awal 3.000. Abah nih kan berjualan sayur gitu ya. Nah, waktu itu kalau apa aja sih yang dijual gitu ya? Kayak sayur apa? Sekarang kan banyak macamnya gitu. Ada yang sayur-sayur hijau kayak bayam apa dari dulu juga ada gitu. Ya kalau sayur dari dulu nggak jauh berbeda. Hmm. Namanya sayur mungkin ya sayur ada engko, ada bayam, ada kangkung, ya lauk pauknya ada. Kalau dibandingkan sekarang dengan dulu, abah sampai modal tingkat awal sampai 2-3 tahun sampai 10.000, abah mesti ke bawah daging iga, ikan basah. Kalau sekarang kan biarin belanja sampai 1,5 juta, enggak kebeli daging. Sekarang lebih naik bahan pokok-pokoknya gitu ya. Ya kalau dibandingkan dari dulu sampai sekarang kan jauh berbeda. Mulai awal dagang sampai beli tahu cuman 12 rupiah. Sekarang kan nyampe sampai 700 rupiah satu biji. Satu biji itu. Iya. Nah, mungkin kira-kira berapa sih keuntungan yang abah dapatkan gitu ya dari perharinya gitu. Misalkan cukup apa enggaknya gitu untuk abah kehidupan sehari-hari gitu. Oh, kalau dibandingkan dulu sampai sekarang, Iya. ya kan gini. Kalau dulu kesesuaian jualan apa penghasilan apa jauh daripada sekarang. Kalau sekarang kan lebih besar, tapi realitas lah. Iya. Kesesuaian ya tahap demi tahap mungkin kebutuhan bertahap dari dulu sampai sekarang. Sekarang modal abah sekian, penghasilan sekian, abah mesti kajangko. Ada sampai abah belanja 1 juta, 1,5 juta, ya masih realitas. Kajangko mencukupi keluarga. Nah, terus siapa aja sih yang membantu abah gitu ya? Ada orang-orang tertentu gak yang merintis usaha dagang abah gitu? Dari dulu, ya abah didukung sama saudara, sama orang tua, emang didukung. Awalnya abah nggak mau abah jadi tukang dagang. Lebih baik ya abah jadi buruh. Tapi abah kak orang tua lebih kuat. Kata-kata orang tua gini, ngomong ke abah, ngapa mau jualan yang cari uang yang paling dekat. Kalau buruh mungkin ada batasnya, ada antaranya. Kalau tani ada antara 4 sampai 5 bulan baru dapat uang. Kalau yang lebih dekat, malam jual pagi-pagi udah lebih dekat dengan uang. Kalau abah jadi tukang buruh kan mesti ada antaranya. Kalau abah jadi tukang tani mungkin ada antaranya. Sampai 4-5 bulan baru dapat uang. Bagaimana mencukupi sampai sekarang? Coba kebutuhan dari dulu sampai sekarang kan jauh berbeda. Kalau dulu kan kalau nggak ada. Kalau sekarang listrik bayar, cai bayar. Kalau abang nggak sehari-hari jualan sampai kembali karena tani, rupanya apalah mau bisa dapat rokok kopi gitu. Jadi
apalagi kebutuhan keluarga gitu. Jadi cukuplah buat kopi sama rokok masih ada juga gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mungkin abah kan udah lama gitu ya, udah 40 tahun lebih jualan itu dagang. Abah ada apa kayak yang anak buah gitu, enggak kayak yang barang abah didagangin sama orang lain gitu apa enggak? Dulunya apa mungkin bukan mungkin ya ada 4 sampai 5 orang. Hmm. Tapi ternyata ya nama orang Iya. ikut jualan yang dari abah kadang-kadang udah punya utang besar kelas nggak ada, Iya. udah besar kelas yang sampai sekarang mungkin abah ada 2 orang, kita ada 2 orang membantu abah jualan Iya, sekarang. sampai sekarang. Dan terus gimana sih cara abah gitu untuk menarik perhatian konsumen abah gitu? Ya kalau dulu bukan sekarang. Hmm. Dulu bagaimana nih dagang sampai mau laku, Iya. ya cari aja lah penanyaan. Hmm. Sekarang bukan lagi. Caranya begini, yang pertama orang perhatian kesehatan barang, kesesuaian harga, biarin harga tinggi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kampung. Kalau caranya bagaimana sekarang harga sampai melonjak, maulah sampai kesetaraan, kesesuaian. Apa berpikir untuk melayani konsumen. Kalau dulu, atau sekarang di Jongko, di pasar, di warung mungkin kan pakai kilo. Kan abah cuman dibungkusan, bukan jual abah kiloan, abah mah cuman jualan plastikan dibungkus. Oh jadi abah kalau berjualan ya dibungkus gitu ya. Terus kira-kira ini berapa harganya ya jual gitu ya? Ya cukup sama konsumen abah gitu ya. Gini. Gimana? Kalau abah mulai contoh abah beli bawang yang menyampaikan 15.000 sampai 20, abah jualan 1 bungkus 3.000. Sekarang beli bawang 38.000, beli cengkeh sampai 50 sampai 60.000 sekarang. Abah masih berjalan 3.000. Terus gimana tuh? Karena kan cengkeh juga kemarin sempat naik juga gitu. Apa porsi abah yang cengkehnya dikurangin atau harganya yang dinaikin sama abah? Abah selamanya nggak naikin harga. Kalau naikin harga banyak orang-orang kan sama-sama pedagang banyak. Bila ada kenaikan semuanya berkata, tukang kita semua, wah barang sayuran mahal. Abah pandangan kepada anak buah abah, jangan katakan mahal. Kalau anak buah kan menanya, nah kenapa bos sekarang sampai pada naik sayuran, jangan katakan mahal. Kan kita tukang dagang, kalau belum dijual udah katakan mahal, siapa yang beli? Siapa yang mau barang yang mahal? Abah kan masih berjalan, jualan dari dulu 3.000 keceran, sekarang masih 3.000. Cuman porsi ditekoran. Oh jadi kalau ada yang barang-barang seperti cengkeh tadi naik, jadi abah rada dikurang gitu porsi cengkeh yang abah jual, tapi harga tetap gitu. Harga tetap. Jadi gini, abah mulai cengkeh sampai mencapai 20.000, paling rendah 15.000, sekarang sampai 50 sampai 75.000. Abah masih jualan 3.000. Kata abah, jangan katakan barang naik. Kalau katakan naik, berarti orang nggak mau dibeli sama konsumen. Cuman porsi ditekoran. Ya, sekarang kan zaman TV, akhirnya kan harga-harga di TV sekian melambung. Ya, sebelumnya pedagang ngatakan naik, konsumen nggak tahu. Jangan coba-coba kalau harga naik, pedagang sebut sekarang zaman naik. Abah enggak. Sebab kalau abah, sekarang serba naik, itu naik. Kan abah tukang dagang. Kalau abah katakan naik, siapa yang beli? Siapa yang mau beli yang mahal? Porsi abah yang biasa. Cuman kan
3.000 dari harga 20 sampai 60. Contoh bawang 40.000 38. Iya. Cengkeh dari 20 sampai 50 60 apa masih berlaku 3.000. Kan konsumen udah katakan, Pak Derman sekarang pada naik. Enggak, saya masih jualan biasa-biasa seporsi 3.000. Iya. Kan taktik apa mesti lancar. Oh jadi nggak perlu dinaikin harganya juga, kan udah dikurangi porsinya, jadi konsumen juga udah tahu gitu ya, soalnya kan mereka juga nonton TV juga, Ya, jadi mereka itu. udah tahu jadi porsinya kurang karena ya barangnya naik gitu ya. Ya, Mungkin jadi konsumen tahu, oh ini masih 3.000 tapi enaknya 3.000 tapi rada kurang sedikit gitu ya dari Ya, harga gitu. ya. Nah mungkin terus apa aja sih suka duka selama Abah dagang menjadi pedagang sayur ini? ya nama-nama jualan. Apa ada yang paling enggak suka abahnya? Sering-sering apa? Zaman sekarang yang enggak enak gitu. Ya kalau di luar banyak orang yang tidak bayar, abah resiko abah gitu tukang dagang biasalah. Malah ada orang yang mengutang ke abah 7 juta satu orang, udah 45 tuh udah aja lah tuntas abah sedekah nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih pedih. Abah seperti anak buah abah nggak apa-apa, ini berjuang pasti membutuhkan pengorbanan abah. Tapi ada abah yang lebih sedih. Apa sedihnya? Zaman sekarang zaman banyak bantuan. Abah nggak tahu di desa Renda ada bantuan pokok dari sayuran sampai lauk pauk ada. Abah jualan. Nyampaikan biasanya abah keluar tabu 8, anak buah mengantarkan sayuran nggak payu. Karena ada bantuan itu. Ada bantuan, abang nggak tahu, abah belanja. Ya kan, mungkin suka duka abang bagaimana nih? Tapi abang nggak kapok. Nama-namanya udah saya udah lama. Ya mungkin sayuran